يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Ahibbatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita segala karunia. Semoga Allah melimpahkan pada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik untuk selalu taat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan di kitab Fikih Al-Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullahu taala. Nah, Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Abbad hafidhahullah. Al-Thani jaddatu al-sunnah fi bab al-asma'i was sifat. Inna jaddata al-sunnah wal jama'ah fi bab al-asma'i was sifat wa fi ad-dini umuman jaddatun mustaqimatun wa siratuhum siratun mustaqim. Li'annahu qama ala ta'mimi nusus asy-syari'ah wa luzumi ma ja'a fil kitab was sunnah duna ziyadatin aw nuqsan. فيؤمنون بما ورد فيهما من أسماء الرب وصفاته ويمرونه كما جاء ويثبتونه كما ورد ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته ولا يكيفون في صفاته ولا يمثلون شيئا منها بشيء من صفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند ولا يقاس بخلقه. ويؤمنون بأن رسله الذين أخبروا عنه بتلك الصفات الصادقون مصدقون وكلامهم وحي من الله ومحبتهم تبليغ رسالة الله بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون بما تتليه عليهم عقولهم القصيرة فأفهمهم الضعيفة وربما أيضا بواقعهم السيئة. nah, barakallahu fiik. Qala al-mu'allif hafizallahu taala, jadatu ahli sunnati fi babil asma'i was sifati. Jadah itu jalan tengah, jalan yang ideal, jalan tengah, jalan yang terbaik, jalan tengah, jalan pertengahan. Jadi moderat. Jalan tengah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab al-asma was sifat. Inna jadata ahli sunnati wal jama'ati fi babil asma'i was sifati. Sesungguhnya pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab nama-nama dan sifat-sifat, wa fid dini umuman, dan di dalam agama secara umum, dalam berbagai masalah agama, akidah maupun ibadah. Jadatun mustaqimatun adalah pertengahan yang lurus. Wasiratuhum siratun mustaqimun, jalan mereka adalah jalan yang lurus. Sirat itu jalan besar, jalan yang besar dan lurus, jalan tol. Li'annahu, kenapa bisa mereka berada di atas jalan yang lurus itu? Karena qama ala ta'dimi nususi syari'ati, karena jalannya ahlu sunnah itu tegak
di atas pengagungan kepada nas-nas asy-syariah, kepada teks-teks syariat, kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, waluzumi ma jaa fil kitabi wa sunnati, dan menetapi apa yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, duna ziyadatin au nuqsanin, tanpa menambah atau mengurangi. Jadi betul-betul apa? Istiqomah, lurus, tanpa tambah, tanpa kurang, tanpa menyeleweng kanan ataupun kiri, lurus di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa menolak, tanpa mentakwil, tanpa menyerupakan dan seterusnya. Pokoknya lurus seperti yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Mereka hanya mengikuti Rasul, dan Rasul itu lurus. Adapun jalan yang lain itu bengkok, bercabang ke kanan ke kiri, yang ujung-ujungnya adalah neraka. Wal'iyadzubillah. Ahlu sunnah itu lurus, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Jadi enggak menambah-nambahi sehingga berlebihan, dan tanpa mengurangi sehingga korupsi, ya, sehingga kurang. Fa yu'minuna bima warada fihima min asma'ir rabbi wa sifatihi. Mereka beriman dengan apapun, ini ma mausulah dan itu termasuk lafadz umum. Jadi apapun, ya, dari yang datang, waroda fihima, dari apapun yang datang di dalam keduanya. Apa keduanya? Alkitab dan As-Sunnah. Jadi apapun yang datang dalam Quran dan Sunnah, mereka semuanya imani, nggak pilih-pilih, nggak tebang pilih, semua diimani. Kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kita, Rabb kami. Min asma'i rabbi wa sifatihi, dari seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa yumirrunahu, dan memperjalankannya atau membiarkannya, melewatkannya gitu. Yumirru, amarra, dari marra, melewati, amarra, melewatkan, memperjalankan. Jadi memperjalankan semua dalil-dalil tentang asma dan sifat yang ada dalam Quran maupun hadis, kama jaa, sebagaimana datangnya. Ya sudah, datangnya begitu, ya lewatkan begitu, jangan diotak-atik. Mereka tidak merubah, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak mengganti. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Itulah jalan ahlu sunnah wal jamaah. Indah sekali jalan itu, tapi banyak orang yang tidak mau. Aneh. Orang lebih suka dengan yang variasi, orang lebih suka dengan yang modifikasi. Orang gitu kan, coba kendaraan udah dimodif, mahal. Itu kalau masalah kendaraan dimodif bisa lebih mahal. Tapi agama dimodif, berantakan. Allah sudah bilang agama ini sempurna. Kalau suatu sempurna dimodif jadi gimana? Seperti orang beli mobil mahal. Apa sih mobil yang mahal? Ferrari ya, atau apalah yang paling mahal. Pokoknya mahal. Mobil mahal dimodif, spionnya ganti spion Dokar, selebornya ganti selebor becak, ada selebornya kan, joknya diganti jok mobil bajai. Ini hancur. Ibaratnya agama kalau bisa digambarkan dengan mobil yang paling mahal, yang paling bagus. Dan agama lebih bagus daripada mobil paling bagus. Makanya nggak bisa dimodif lagi, udah sempurna. Makin dimodif makin hancur, makin turun harga, nggak ada nilainya. Itu contoh barang yang terhebat kalau dimodif hancur. Ya. Walaupun mobilnya itu diganti dengan onderdil pesawat, hancur. Maka agama itu begitu sempurna, gak usah dimodif.
Orang yang nggak rela dengan kesempurnaan agama, itu berarti nggak rela Allah menjadi Rabb-nya. Nggak rela Allah sudah menerbitkan agama yang sempurna ini. Ya Allah, saya nggak rela dengan begini, kurang ya Allah. Rasanya itu nggak mantep nih kalau nggak ditambah ini. Seperti antum kalau makan di restoran mahal, wah kurang asin nih, antum tambah garam. Kurang kecap nih, tambah kecap. Terserah, itu makanan bebas, sesuai selera. Lah ini agama, masa agama mau sesuai selera? Ya Allah, kurang mantap nih agama nih kalau nggak ada acara begini-begini. Masa hari raya cuma 2 kali setahun? Kurang ya Allah, kurang seru tuh lihat agama lain gitu. Masya Allah, banyak orang begitu. Beragama mau dimodifikasi, mau dikembangkan, mau direvisi, ya, mau direpetisi, ya, direvisi, repetisi. Pokoknya segala upaya yang dilakukan oleh manusia terhadap agama ini semuanya akan menghasilkan kehancuran dunia dan akhirat. Hancurnya agama dunia itu artinya hancurnya manusia di akhirat. Orang yang melakukan perubahan itu hancur, dan orang-orang yang mengikuti kehancuran itu juga ikut hancur. Inilah yang terjadi sejatinya ya dengan agama. Mana jalan yang jadah itu tadi? Mana jalan yang pertengahan itu tadi? Gak boleh sembarangan. Ya, Nabi udah bilang begitu, masa kita cuek? Nabi udah bilang itu, Nabi itu bilang itu serius. Nabi itu pertama orang yang paling tahu agama ini. Kedua, Nabi orangnya paling jujur, gak mungkin bohong. Yang ketiga, Nabi itu perkataannya paling jelas, gak mungkin susah dipahami. Oh, maksud Nabi ngomong gitu tuh bukan begitu, maksudnya begini, gak mungkin. Jelas, Nabi itu perkataannya begitu ya begitu gitu. Orang yang tahu bahasa Arab, bahasa Nabi tahu maksudnya ya begitu. Kalau Nabi udah bilang Islam terpecah 73, ya memang begitu. Ah enggak, itu maksudnya enggak ada perpecahan. Itu Nabi cuma begini, enggak itu. Orang yang enggak beriman pada Nabi begitu. Terakhir, Nabi itu orang yang paling menasehati umat. Ada enggak orang yang lebih sayang kepada umat ini melebihi Nabi Muhammad SAW? Apakah ada tokoh Islam yang lebih sayang kepada umatnya daripada Nabi Muhammad? Enggak ada. Nabi adalah Nabiur Rahmah, itu gelar yang beliau miliki. Nabi paling penyayang di antara semua para nabi. Enggak mungkin ada umat Nabi Muhammad yang lebih sayang kepada umat daripada Nabi Muhammad, enggak ada. Jadi kalau antum yakin dengan 4 perkara ini, maka kemudian bagaimana mungkin kita menolak perkataan beliau? Bagaimana mungkin kita nggak percaya dengan sabda-sabda beliau yang beliau menceritakan tentang akhir zaman nanti begini. Enggak begitu. Berarti nggak percaya sama Nabi Muhammad.
Berarti kita sejatinya belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak beriman kepada Nabi Muhammad, nggak ada bedanya dengan Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi itu nggak percaya dengan Nabi Muhammad. Orang Nasara juga nggak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti belum beriman sebenarnya, belum Islam. Ya. Maka jadilah Muslim yang baik, ya. Muslim yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, jadi mereka yumirrunahu kama ja'ah, membiarkan dalil-dalil itu sebagaimana datangnya, enggak diotak-atik, difahami sebagaimana bahasa aslinya, bahasa Arab fasih, bahasa Quraisy, bahkan bahasa Arab macam-macam, bahasa Quraisy. Makanya dulu Imam Syafi'i dititipkan oleh ibunya di tengah-tengah Mekah untuk belajar bahasa Quraisy. Makanya ulama mengakui Imam Syafi'i adalah di antara ulama yang paling ahli bahasa Arab. Enggak semua orang seperti Imam Syafi'i. Di antara imam-imam madhab, Imam Syafi'i paling unggul. Makanya kesimpulan-kesimpulan beliau terhadap Al-Quran dan As-Sunnah lebih dekat kepada kebenaran karena didasari oleh bahasa asli dari Quran dan As-Sunnah. Jadi begitu, ya, membiarkan sebagaimana datangnya. Kemudian yuthbitunahu kama warad, mereka menetapkannya sebagaimana datangnya. Kalau Allah bilang Allah punya tangan, ya sudah, tangan. Kenapa antum yang sewot? Allah punya tangan kok antum gak rela? Yang jadi Tuhan kamu apa Allah gitu? Ini kan unik. Allah bilang Allah punya tangan, ya udah biarin. Kok antum gak rela, kenapa? Ya tapi kan nanti tapi itu kan menurut akal antum. Coba kita pahami menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, jangan pakai selera hawa nafsu kamu gitu. Ya, jadi jangan sertakan hawa nafsu dalam beragama. Tapi milikilah hati yang jernih dengan akal yang sehat, mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul, sebagaimana yang dipahami para sahabat. Itu jelas. Sahabat satupun gak ada yang menolak sifat Allah Ta'ala. Terus kenapa kita sekarang merasa lebih berilmu daripada sahabat? Ini penyakit, ini namanya. Tanpa sadar kita punya penyakit parah. Penyakit gak percaya kepada Al-Quran, penyakit gak percaya kepada hadis, penyakit gak percaya kepada salafus soleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mereka semuanya ijma' menetapkan seluruh nama dan seluruh sifat Allah Ta'ala tanpa kecuali. Satu pun gak mereka ingkari, gak ada mereka mentakwil, gak ada sama sekali. Maka ini yang harus kita ikuti sebenarnya. Mudah mengikuti kebenaran bagi orang yang memiliki hati yang bersih. Wala yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka tidak pernah mentahrif kalam. Kalim ini jamak dari kalimat, jamak dari kalam bisa juga. Jadi kalam-kalam tidak pernah mereka tahrif an mawadhi'ihi, dari tempat asalnya, tidak disimpangkan maknanya dari makna aslinya gitu, enggak disimpangkan. Wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi, mereka tidak melakukan ilhad. Ilhad itu penyimpangan juga dalam nama-nama dan ayat-ayatnya. Penyimpangan dalam nama itu banyak, ada 5. Penyimpangan dalam ayat itu ada 4, jadi banyak. Wala yukayyifuna sifatihi, tidak mentakyif sifat-sifat Allah. Mentakyif artinya apa? Menanyakan bagaimana atau menjelaskan bagaimana. Dua-duanya takyif. Bagaimana sih tangan Allah? Itu takyif. Oh, tangan Allah tuh begini, itu takyif juga. Terus yang betul gimana? Ya nggak usah nanya, nggak usah jawab. Kalau sudah bertanya tentang bagaimana, nggak usah dijawab. Ya, karena mau jawab bagaimana kita nggak punya ilmu tentang itu. Dan haram hukumnya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu dosanya lebih besar daripada syirik dalam ibadah. Lebih besar dari apa? Syirik dalam ibadah. Karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu syirik dalam asma wa sifat. Ya, lebih besar daripada syirik dalam uluhiyah ibadah. Kenapa? Banyak alasan. Di antara alasan yang sangat kuat adalah syirik dalam ibadah itu berarti
mensejajarkan makhluk dengan Allah. Kalau syirik dalam asma wa sifat itu berarti mensejajarkan Allah dengan makhluk. Karena orang yang melakukan tahrif itu sudah ada image dalam pikirannya, sudah ada opini dalam hatinya. Kalau kita tetapkan Allah punya sifat begini, berarti Allah sama dengan makhluk. Tuh, sudah menyamakan dulu. Itu namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau syirik ibadah menyamakan makhluk dengan Allah. Ini sama-sama menyamakan, memang sama-sama tapi beda. Kenapa? Karena orang menyamakan makhluk dengan Allah, Allah tetap tinggi. Sedangkan menyamakan Allah dengan makhluk merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih parah. Makanya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun itu ditempatkan paling akhir di ayat Al-A'raf ayat 33. Ibnu Qayyim mengatakan itu urutan dosa dari yang paling ringan kepada yang paling berat. Setelah syirik wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Makanya bahaya sekali kalau orang tidak mendalami masalah asma wa sifat sebagaimana yang dipahami oleh salafus soleh. Kalau kita nggak tahu akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah asma wa sifat, ini sangat berbahaya. Tanpa sadar masuk ke dalam dosa yang lebih buruk daripada syirik. Kemudian wala yumathiluna syai'an minha, dan tidak mentamsil menyerupakan sesuatu pun dari sifat-sifat itu bi syai'in min sifati khalqihi, dengan sesuatu pun dari sifat-sifat makhluknya. Tidak ada tamsil. Li'annahu subhanahu, karena Allah yang maha suci, la samiyya lahu, tidak ada yang sama dengannya. Wala kuf'alahu, tidak ada yang sekufu dengannya, sejajar, sepadan, setara. Wala niddalahu, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada tandingan baginya. Wala yuqasu bi khalqihi, tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya, dianalogikan dengan makhluknya, enggak bisa. Wa yu'minuna bi anna rusulahu, kemudian ahlu sunnah wal jamaah juga mereka beriman bahwa rasul-rasulnya alladzina akhbaru anhu, yang mereka semuanya memberitakan tentang Allah, dari Allah, bitil kasifati, dengan sifat-sifat itu, shadiquna musaddaquna. Jadi para rasul itu semuanya adalah orang-orang yang jujur, shadiq. Shadiq itu artinya perkataannya sesuai dengan kenyataan, itu jujur. Jadi para rasul itu kalau berkata sesuai kenyataan, memang itulah yang benar. Ya. Kemudian musaddaqun, mereka dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Karena membawa kebenaran. Mereka dibenarkan. Musaddaquna, dipercaya. Pertama yang percaya kepada mereka siapa? Allah. Buktinya diangkat menjadi rasul. Kalau Allah nggak percaya, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah mengangkat orang kok yang nggak dipercaya oleh Allah, nggak mungkin. Maka yang pertama kali percaya kepada para rasul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang terpercaya. Mereka dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan amanah agama ini, untuk menyampaikan semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka enggak korupsi, mereka enggak berubah. Makanya betul kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, man ibtada'a fi hadzal din, siapa yang buat bid'ah dalam agama ini, syai'an, sesuatu, yaraha hasanatan, dan dia anggap sebagai kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan, berarti dia telah menganggap bahwasanya Muhammad khanar risalah, telah mengkhianati risalah. Tanpa sadar, orang yang mengikuti bid'ah telah menganggap Nabi Muhammad berkhianat. Orang yang mengikuti bid'ah telah menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Kenapa? Karena menganggap ini ada yang baik enggak
Allah maksudnya nggak begini, maksudnya begini dan begitu. Ini sok tahu ini, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Contohnya mereka bilang, manakah antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Allah bilang begitu dalam surat Shad. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Begitu kata Allah. Jadi Allah menetapkan sendiri punya tangan. Itu kata Allah, dan jelas kata yad dalam bahasa Arab itu kita faham. Orang Arab faham maknanya. Cuma hakikatnya nggak tahu. Hakikat itu kaifiyat, kita nggak tahu. Yang penting makna tangan mereka semuanya tahu. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian apa kata ahli tahrif? Enggak, Allah nggak punya tangan. Itu satu, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, satu. Yang kedua, mereka akan bilang, terus apa ini kata tangan maksudnya? Kata mereka maksudnya kekuasaan. Itu dua, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Tahu dari mana tangan di situ maknanya kekuasaan? Mana dalilnya? Satu saja mereka nggak bisa datangkan dalil itu. Ya, itu ngarang semua dari otak-atik otak mereka ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi itu yang lebih dipercaya oleh orang-orang akhir zaman. Orang-orang akhir zaman lebih percaya dengan itu dan nggak percaya dengan manhaj salaf. Nggak percaya dengan manhaj salaf. Ya, dengan dituduh macam-macam. Kemudian yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun bima tumlihi 'alaihim uquluhum. Jadi dengan apa yang didiktekan kepada mereka oleh akal-akal mereka. Jadi mereka cuma mengikuti akal. Ahlu sunnah wal jamaah mengikuti wahyu. Ahlul batil, ahlul dolal, ahlul bid'ah mengikuti akal mereka sendiri. Kita mengikuti wahyu. Wahyu dari mana? Dari Allah. Mereka mengikuti akal. Jadi mana lebih hebat, akal manusia atau wahyu Allah? Nggak bisa dibandingkan. Tapi begitulah yang terjadi. Mereka lebih meyakini akal mereka. Enggak, maksud Allah enggak begitu. Itu sok tahu mereka. Ya, mengikuti akal mereka al-qasirah yang pendek. Akal manusia itu terbatas, sangat pendek. Ibnu Taimiyah menggambarkan hubungan antara akal dengan wahyu. Akal dengan wahyu itu seperti mata dengan cahaya. Sebagaimana mata kita nggak bisa melihat apa-apa kalau nggak ada cahaya sama sekali. Coba antum di tempat yang gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali, bisa ngelihat apa? Nggak lihat apa-apa. Padahal mata antum tajam, tapi nggak ngelihat apa-apa. Begitulah akal. Setajam apapun kecerdasan seseorang, kalau nggak dibimbing wahyu, nggak ngelihat apa-apa, nggak ngelihat kebenaran. Kebenaran mutlak itu harus melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya wahyu, akal kita sesat ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa afhamuhum ad-dha'ifah, dan hanya mengikuti pemahaman mereka yang lemah. Wa rubbama aidan bi bawatinuhum as-sayyi'ah, dan bisa juga hanya mengikuti batin-batin mereka yang buruk, nafsu. Hanya mengikuti nafsu, dan itu memang kenyataannya ya. Bukan akal, bukan hati, tapi mengikuti nafsu. Nah,
وتأويله يؤدي إلى تأكيد صفات رب البرية بل وسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية ولم يتجاوزوها إلى دلالات بدعية أو أحوال قضية فحازوا بسبب ذلك الرب السنية والمنازل العلية في الدنيا والآخرة فسنانهم أبيان وطريقهم أقوام وهديهم أرشاد بل هو الحق الذي لا حق سواه والهدي الذي ليس بعده إلا الضلال. Nah, barakallahu fiik. Walihada, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya akhir doa begitu ya. Allah berfirman begitu, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah, Rabb kamu, Rabbil izzati amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Jadi Allah itu maha suci dari apa yang mereka sifati. Mereka mensifati buruk tentang Allah, mereka mentahrif sifat-sifat Allah, maka Allah maha suci dari itu. Allah maha suci dari segala aib. Allah maha suci dari segala noda yang disematkan oleh orang-orang yang mentahrif, oleh orang-orang yang mentaktil, orang-orang yang mentamsil, semua yang menyimpang dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Allah maha suci dari semua itu. Rabb kamu, ini Rabbnya Muhammad SAW. Rabb disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun Rabbul Izzah, di sini Rabb disandarkan kepada sifat Allah sendiri. Ini namanya idhafatul sifat ila idhafatul mausuf ila sifatihi. Jadi Rabbnya Al-Izzah, yang Maha Izzah gitu. Rabb yang memiliki izzah, memiliki keperkasaan. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Kemudian Allah bilang wassalamun alal mursalin, dan salam sejahtera kepada para rasul. Kenapa? Karena beda dengan orang yang tadi, orang-orang yang mensifati Allah dengan tanpa ilmu. Kalau para rasul hanya menyampaikan dari Allah, mereka selamat dari sifat-sifat yang buruk yang dilakukan oleh para ahli bid'ah. Selamat sejahtera kepada para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini Rabb diidhafahkan kepada makhluk. Kalau tadi Rabbil Izzah diidhafahkan kepada sifatnya. Kalau Rabbika kepada makhluk yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini diawali dengan tasbih Subhana Rabbika, diakhiri dengan tahmid Alhamdulillah. Ini penggabungan yang luar biasa. Karena dalam tasbih berarti mensucikan dari segala sifat buruk, dan tahmid itu mengumpulkan segala sifat terpuji. Maka lengkaplah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi, dia telah sempurna dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Penggabungan antara tasbih dengan tahmid. Dan itu kalimat yang paling berat di dalam timbangan. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul. Jadi Allah mensucikan dirinya dengan apa yang Allah sifati dengannya, sifati dirinya dengannya oleh orang-orang yang menyelisih para rasul. Jadi Allah sucikan dirinya dari perkataan mereka. Wasallama alal mursalin, dan Allah memberi salam atau memberi keselamatan kepada para rasul li salamati ma qaluhu, karena keselamatan apa yang mereka katakan minan naqsi wal aib, dari kekurangan dan aib. Tsumma hamida nafsahu ala tafarrudihi bil awsafil lati yastahiqu 'alaiha kamalul hamdi. Kemudian Allah memuji dirinya sendiri atas dasar kesendirian Allah dengan sifat-sifat yang Allah berhak atasnya, kesempurnaan pujian. Sifat-sifat yang terpuji berhak untuk mendapatkan apa? Kesempurnaan pujian. Itulah sifat sempurna semuanya, ya.
Jadi alhamdu itu mengumpulkan seluruh sifat terpuji dan sempurna. Wa hakadha sya'nu fi adba'ihim, demikian pula keadaan kondisi para pengikut mereka. Siapa mereka? Para rasul. Jadi kondisi orang-orang yang mengikuti para rasul begitu. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka mengikuti para rasul semuanya, khususnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muktafina atharahum, yang mengikuti peninggalan-peninggalan mereka, mengikuti jejak-jejak mereka. Yuthbituna ma athbatahu Rasulullah, mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh para utusan-utusan Allah itu di Rabbihim, untuk Rabb mereka. Min sifatil kamali, dari sifat-sifat yang sempurna, wa nu'util jalali, dan juga sifat-sifat yang agung. Kataklimihi li'ibadihi, seperti sifat berbicara, Allah berbicara dengan hamba-hambanya. Wa mahabbatihi lahum, dan cinta Allah kepada mereka. Ini ahli bid'ah rata-rata menolak itu. Allah masa mencintai. Dan semalam gitu kita baca ada satu kitab juga, penulisnya mengatakan cintanya Allah itu maksudnya iradatul in'am atau iradatul khair. Ini termasuk tahrif sebenarnya. Salafus saleh nggak pernah mentahrif itu. Ya cinta Allah, ya cinta Allah, sudah selesai, nggak disimpangkan kepada makna iradatul khair atau iradatul in'am, ingin berbuat baik atau ingin memberi nikmat, bukan. Iradah itu lain, cinta itu lain. Jadi itu masing-masing sifat Allah semuanya. Jangan sifat Allah ditafsirkan dengan sifat yang lain. Jadi sudah begitu saja. Allah mencintai, ya mencintai. Nanti gimana sama dengan makhluk? Ya sama juga. Kamu menetapkan Allah punya iradah, makhluk juga punya iradah. Yang enggak, iradah makhluk kan beda. Begitu juga cinta Allah. Cinta Allah juga beda. Begitu. Ahlus sunnah itu mudah. Ya. Pokoknya tetapkan saja sambil meyakini tidak sama dengan makhluknya. Kemudian warahmatihi bihim, rahmatnya kepada makhluk, wa ulubihi alaihim, ketinggian Allah di atas seluruh makhluk, wastiwaihi, diridhoi, walam yatajawazuha, mereka tidak melampauinya, ila dolalati dolalatin bid'ayyatin, tidak kepada kesesatan yang bid'ah.
au ahwa'in radiyatin, atau hawa-hawa nafsu yang rendah. Fahazu bisababi dzalika ar-rutab as-saniyah, maka mereka meraih dengan sebab itu tingkatan yang tinggi, tingkatan-tingkatan yang tinggi di surga. Wal manazila al-aliyah, sama kedudukan-kedudukan yang tinggi. Fid dunya wal akhirah, gak cuma di surga ya, di dunia dan akhirat. Fasunanuhum abyan, maka sunnah mereka lebih jelas. Wa tariquhum aqwam, jalan mereka lebih lurus. Wa hadiyuhum arsyad, petunjuk mereka lebih membimbing. Bal huwal haqqu, bahkan dialah al-haq alladzi la haqqa siwahu, yang tidak ada kebenaran lagi selainnya. Wal huda alladzi laisa ba'dahu illa dhalal, dan itulah petunjuk yang tidak ada setelahnya kecuali kesesatan. Wa manhajuhum fi hadzal bab qaimun, manhaj mereka dalam bab ini tegak, ala aslaini azimaini, di atas pondasi yang agung, wa asasaini matinaini, dan di atas asas yang kuat, yaitu apa? Al-isbatu bila tamthil wa tanzihu bila ta'til. Ini dua pondasi kuat Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat. Inilah jalan tengah. Inilah jalan tengah yang dimaksud. Jalan tengah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma dan sifat. Apa itu? Itsbat bila tamthil, menetapkan tanpa menyerupakan. Yang kedua, tanzih bila ta'til, mensucikan sifat Allah tanpa menolak. Mensucikan sifat Allah dari keserupaan tanpa menolak. Jadi ini dua hal ini membantah dua aliran sesat sekaligus ya. Yang pertama membantah, bahkan satu kalimat ini udah membantah dua aliran sekaligus ya. Itsbat itu membantah ahli ta'til, bila tamsil membantah ahli tamsil. Demikian juga kedua, tanzih ini membantah ahli tamsil yang mereka menyerupakan Allah. Bila ta'til membantah ahli ta'til. Jadi dua kalimat ini dua-duanya membantah tamsil dan ta'til dua-duanya. Ta'til dan tamsil dua-duanya. Fala yumathiluna sifatillahi, maka mereka tidak menyerupakan sifat-sifat Allah bi sifati khalqihi, dengan sifat-sifat makhluknya. Kama la yumathiluna dzatahu, sebagaimana mereka tidak menyerupakan zat Allah Subhanahu wa taala bidawatihim, dengan zat-zat makhluk. Wala yanfuna anhu sifati kamalihi, dan tidak menolak dari Allah sifat-sifat kesempurnaannya. Wa nu'utu jalalihi, dan wa nu'uta jalalihi, dan sifat-sifat keagungannya ats-tsabitah yang ada fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitabnya dan sunnah rasulnya. Bal, bahkan yu'minuna bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah tidak ada yang semisal dengannya sesuatu pun. Wa huwa samiul basir, tapi dia maha mendengar, maha melihat. Mendengarnya tidak semisal dengan makhluk, melihatnya tidak semisal dengan makhluk. Dan begitu katakan kepada seluruh sifat Allah taala. Wa hadzal imanu yu'addu aslan, dan iman seperti ini dikategorikan sebagai pokok, sebagai pondasi, sebagai prinsip min usulil imani rasikhati, dari pokok-pokok iman yang kokoh, pokok-pokok iman yang kuat. Wa asasan, dan dianggap sebagai asas min ususihi al-azimah, dari asas-asas iman yang agung. Allati la imana liman lam yu'min biha, di mana tidak ada iman bagi orang yang tidak mengimaninya. Jadi kalau orang nggak mengimani pokok ini, dia belum beriman sebenarnya. Dan itu banyak sekali orang belum beriman kalau begitu. Tapi kita nggak boleh memvonis. Kita cukup menyampaikan saja. Ya, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Faman jahada syai'an min asma'illah, maka siapa yang mengingkari sesuatu, satu saja dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wa nafaha, dan kemudian menafikannya, wa angkaraha, mengingkarinya, falaisa bimu'min, sejatinya dia belum beriman.
belum beriman, satu saja nggak beriman pada sifat Allah, padahal jelas Al-Quran menetapkan, maka belum beriman pada Quran. Belum beriman dengan satu ayat sama dengan belum beriman dengan semua ayat. Wa kadzalika man kayyafaha, demikian juga orang yang mentakyif sifat Allah, menjelaskan kaifiatnya, au syabbahaha, atau yang menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk, bisifatil makhlukin, itu juga dikatakan belum beriman. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati, yang mereka sifatkan. Wa ta'ala Allahu amma yaqulu dzalimun, dan maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Qala Nu'aim bin Hammad rahimahullah, Nu'aim ibnu Hammad berkata, man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafara, siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, dia sungguh telah kafir, sungguh dia telah kafir. Ini pernyataan salaf. Kafir orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan semua ahli tasbih dan ahli taktil semuanya menyerupakan Allah. Mereka semuanya menyerupakan Allah. Jadi konsekuensinya bisa kufur ya. Naudzubillah min dzalik. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara, dan siapa yang mengingkari apa yang Allah sifati dengannya dirinya, maka sungguh dia telah kafir. Falaisa fi ma wasafallahu bihi nafsahu, maka tidak ada pada apa yang Allah sifati dengannya dirinya, aw wasafahu bi rasuluhu, atau yang rasulnya sifati Allah dengannya, tasbihun, tasbih, ya tidak ada pada sifat Allah atau yang disifatkan oleh rasulnya itu tasbih. Ini perkataan Nu'aim ibni Hammad. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, la yusafullahu illa bima wasafa bi nafsahu, Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah sifati dengannya dirinya, aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang disifati oleh rasulnya. La yatajawazul Qur'an wal hadits, la yatajawazul Qur'ana wal haditha, tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan al-hadits. Kemudian Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala berkata, ini ulama Malikiyah, laisa fil i'tiqadi kullihi, tidak termasuk i'tiqad semuanya, fi sifatillahi wa asma'ihi, dalam masalah sifat Allah dan nama-namanya, illa kecuali ma jaa mansuson, apa yang datang secara nas, fi kitabillahi, dalam Al-Qur'an, au sahhan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atau sahih dalam hadis, au ajma'at alaihi ummah, atau disepakati oleh umat. Umat di sini yang pertama kali adalah para sahabat. Kesepakatan sahabat itu tidak bisa diingkari atau ditinggalkan. Wa ma jaa min akhbaril ahadi, dan apa yang datang dari kabar-kabar yang ahad, ya tidak mutawatir, fi dzalika kullihi, dalam hal itu semuanya, au nahwihi, atau yang semisalnya, yusallamu lahu, maka tetap diterima, wala yunadaru fihi, dan tidak boleh didebat walaupun ahad, nggak mutawatir. Kalau mutawatir itu nggak bisa diingkari memang, yang ahad pun nggak boleh diingkari, harus diterima selama apa? Sahih. Karena hadis mutawatir pasti sahih. Kalau hadis ahad bisa sahih, bisa dhaif. Maka ahad yang sahih wajib diimani walaupun ahad. Yang penting sudah diteliti dan sahih. Wa min adimi ni'matillahi, dan diantara besarnya nikmat Allah alal abdi, terhadap hamba, seorang hamba, an yuwaffiqahu li suluki hadzal nahji al-qawim, yaitu ketika Allah memberinya taufik untuk menempuh jalan yang lurus ini, al-qaim ala luzumi kitabillahi, yang tegak di atas menetapi kitabullah ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ba'idan anin hirafati ahlil batili, jauh dari penyimpangan ahli batil,
wa takharrusati ahli dhalali, dan juga kedustaan-kedustaan ahli dhalal. Atau takharrus ini perkiraan, ya, perkiraan-perkiraan ahli dhalal. Ilmu mereka cuma perkiraan. Kalau ilmunya ahli sunnah itu pasti wahyu. Kalau mereka cuma kira-kira, makanya perdebatan di antara mereka itu panjang. Ahlu ta'til, sama-sama ahlu ta'til, mereka berdebat banyak sekali. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Qaramita, ada Batiniyah, ada Maturidiyah, ada Kullabiyah, ada Salimiyah, ada macam-macam. Banyak sekali mereka, beda semua, ya. Padahal sama-sama ahlu ta'til itu. Sama-sama menolak sifat Allah, tapi berbeda-beda mereka dalam meyakini keyakinannya. Sedangkan ahlu sunnah itu satu, karena sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bal madau bihamdillah, bahkan mereka berlalu dengan segala puji milik Allah, ala jadatin wahidatin, di atas jalan yang satu, jalan tengah yang satu. Walam yatanaza'u, mereka tidak bersengketa, fi mas'alatin wahidatin, dalam satu masalah pun, min masailil asma'i was sifati, dalam masalah-masalah nama-nama dan sifat-sifat, wal af'al, dan perbuatan Allah Ta'ala. Gak ada perselisihan di antara ahlu sunnah wal jamaah. Bal kulluhum ala isbati ma nataqa bil kitabu wa sunnatu kalimatan wahidatan. Tapi bahkan mereka semuanya di atas penetapan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kalimat yang satu, satu kata, ya, mereka satu kata. Min awalihim ila akhirihim, dari awal mereka sampai akhir mereka, ya, dari para rasul sebelumnya sampai Nabi Muhammad SAW, dan sampai kiamat bahkan orang-orang yang setia mengikuti para rasul itu, satu kalimat. Lam yusawimuha ta'wilan, mereka tidak menyainginya dengan takwil. Sawwama yusawimun, menawar, tidak menawarnya dengan takwil. Walam yuharrifuha, dan mereka tidak mentahrif, an mawadi'iha, dari tempat-tempatnya, tabdilan, sebagai ganti. Walam yabdu li syai'in minha ibtalan, mereka juga tidak menampakkan sesuatu darinya dengan membatilkannya, membantahnya. Wala darabu laha amthalan, dan mereka pun tidak membuat untuk sifat-sifat Allah itu contoh-contoh atau misal-misal, mereka enggak membandingkan. Bal talaqquha bil qabuli wa taslimi, namun mereka menerimanya dengan menghadapinya dengan penerimaan dan kepasrahan. Wa qabaluha bil iman, dan menghadapinya dengan iman, wa ta'zim, dan pengagungan. Wa ja'alu al-amra fiha amran wahidan, mereka menjadikan urusan dalam hal itu urusan yang satu. Wa ajrauha, dan menjalankannya ala sananin wahidin, di atas jalan yang satu. Walisanu hali qailihim yaqul, dan bahasa kondisi mereka mengatakan, bahasa kondisi orang yang berkata di antara mereka mengatakan,
antara bukti yang kuat kebenaran manhaj salafus saleh, kebenaran manhaj ahlus sunnah wal jamaah sepanjang sejarah ya. Silakan cek kitab akidah tulisan salaf dulu dengan pertengahan, dengan berikutnya sampai zaman sekarang, satu jalan dalam masalah asma wa sifat dan juga masalah-masalah lain dalam keimanan. Walihada yaqulu Abul Mudhaffar As-Sam'ani, oleh karena itu Abul Mudhaffar As-Sam'ani pernah mengatakan rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadis, dan diantara yang menunjukkan bahwa ahlul hadis alal haqqi, mereka berada di atas kebenaran, annaka, bahwasanya kamu, lau tala'ta, kalau kamu mau meneliti, menelaah jami'a kutubihim, semua kitab-kitab mereka, al-musannafah, yang telah ditulis, min awwaliha, dari awal, ila akhiriha, sampai akhir, qadimiha wa hadithiha, yang tua maupun yang baru, wajadtaha, maka kamu akan mendapatinya, ma'akhtilafi buldanihim, padahal berbeda negeri mereka, dan waktu itu belum ada internet, jadi sulit sekali untuk bersambung, wa zamanihim, bahkan beda zaman, beda generasi, beda abad, wa taba'udi ma bainahum fil diyar, kemudian jauh pula negeri di antara mereka, dulu enggak ada pesawat, wa sukuni kulli wahidin minhum qatron, dan tempat tinggal mereka ya masing-masing dari mereka satu tempat, satu wilayah. Qatron itu wilayah, minal aqtari, dari wilayah-wilayah, fi bayani al-i'tiqadi ala tiratin wahidatin, dalam menjelaskan akidah dalam satu model, wa namtin wahidin, satu mode, yajuruna fihi ala tariqati, yajruna fihi, mereka berjalan padanya, ala tariqatin, di atas jalan, la yahiduna anha, yang tidak menyimpang darinya, wala yamiluna anha, tidak melenceng darinya, qulubuhum, hati-hati mereka, fi dzalika, dalam hal itu, ala qalbin wahid, di dalam satu hati, di atas satu hati. Wa naqluhum la tara fihi ikhtilafan, kemudian penukilan mereka juga kamu tidak melihat padanya adanya ikhtilaf, perbedaan, wala tafarruqan, tidak ada perpecahan, fi syai'in ma, pada sesuatu apapun, wa in qalla, meskipun sedikit, bal, bahkan, lau jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim, seandainya kamu kumpulkan apa yang berlaku pada lisan-lisan mereka semuanya, wa naqaluha ala salafihim, dan mereka nukil dia dari salaf mereka, an salafihim, wajadtahu, niscaya kamu mendapatinya, kana hujaa an qalbin wahid, seakan-akan dia datang dari satu hati, jara ala lisanin wahid, berjalan di atas satu lisan, wahal alal haqqi dalilun abyan min hada, apakah atas kebenaran ada dalil yang lebih jelas daripada ini? Ini jelas sekali ini perkataan siapa tadi? Abul Mudhaffar Sam'ani, Masya Allah, luar biasa. Ini kesimpulan seorang alim yang telah menelaah berbagai kitab sepanjang sejarah. Coba silakan dibuktikan. Jangan dikira kitabnya ahli bid'ah itu bisa mengalahkan kitabnya ahlu sunnah. Kitab ahlu sunnah itu banyak sekali sepanjang sejarah, banyak sekali yang kita ketahui sedikit. Yang tenggelam di Sungai Furat banyak sekali dulu, sambil dijadikan jembatan oleh orang-orang Tartar. Itu kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah, banyak yang hilang. Tapi diketahui oleh sebagian ulama dulu, mereka menyebutkan seperti ini. Kemudian, bal lau jama'ta jami'a ma jara ala alsinati wa naqaluhu. Qala Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Quran itu dari sisi selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka mendapati padanya perselisihan yang banyak, pasti kontradiksi ya. Semua tulisan manusia itu mengandung kontradiksi kecuali Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jelas dari sisi Allah, kebenarannya mutlak. Kemudian Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Tali Allah di sini bisa bermakna Al-Qur'an. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian, id kuntum a'daan, ketika kalian bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah satukan di antara hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga berubahlah kalian dengan nikmatnya menjadi bersaudara-saudara. Wa amma idza nadarta, adapun jika kamu melihat ila ahlil bid'ah, kepada ahli bid'ah, ra'aitahum mutafarriqin, kamu lihat mereka berpencar-pencar, berpecah belah, ya, bercerai-berai. Syi'an, menjadi syiah-syiah, golongan-golongan, wa ahzaban, kelompok-kelompok, gerombolan-gerombolan. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidatin, hampir-hampir tidak kamu temui dua orang di antara mereka berjalan di satu jalan, enggak ada, pasti beda-beda pasti. Itu ahli bid'ah. Fil i'tiqad, dalam masalah akidah, kita enggak bahas masalah ibadah atau muamalah. Ibadah muamalah itu banyak khilaf memang, tapi itu diperkenankan sesuai dengan ijtihad. Adapun akidah enggak ada ijtihad. Akidah ini jelas tanpa perlu ijtihad. Yubaddi'u ba'duhum ba'dun, jadi sebagian membid'ahkan sebagian yang lain padahal sesama ahli bid'ah. Bal yartakuna ila at-takfir, bahkan naik kepada takfir, ya, saling mengkafirkan. Enggak cukup dengan saling membid'ahkan, ya, saling mengkafirkan di antara mereka sendiri. Yukafiru ibnu abahu, bahkan anak mengkafirkan bapaknya. Wal akhu akhahu, saudara mengkafirkan saudaranya. Wal jaru jarahu, tetangga mengkafirkan tetangganya. Wa tarahum abadan fi tanazu, dan kamu akan melihat mereka selalu dalam persengketaan. Wa tabahud, saling membenci. Wa ikhtilafin, dan perselisihan. Tangqadi a'maruhum, habis umur mereka. Walam tattafiq kalimatuhum, dan tidak akan pernah sepakat kalimat mereka. Sampai di situ perkataan Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Perkataan yang luar biasa, ya. Kemudian berkata, ini disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab As-Sawa'iq, Mukhtasar Sawa'iq. Wa kana sabab fi ittifaqi ahli hadis, dan adalah sebab kesepakatan ahlul hadis. Kenapa? Annahum akhaduddin minnal kitabi wa sunnah, karena mereka mengambil agama dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tariqin naql, dan jalan penukilannya benar gitu. Wa tariqin naql, dari penukilan bukan dari akal. Kalau agama dari akal pasti bercerai-berai. Fa aurathahum al-ittifaq, sehingga hal itu mewariskan kepada mereka kesepakatan, wal ikhtilaf, dan penyatuan hati, keakraban. Wa ahlul bidah, sementara ahli bidah, akhaduddin min uqulihim, mereka mengambil agama dari akal-akal mereka. Fa aurathahum at-tafarruq, sehingga mewariskan kepada mereka perpecahan, wal ikhtilaf, perselisihan. Fa inna naqla wa riwayah, adapun sesungguhnya penukilan dan riwayat, minats thiqat, dari orang-orang yang terpercaya, wal mutkinina, dan orang-orang yang mutkin, ya, yang kuat hafalannya. Qallama takhtalif, sangat sedikit sekali berselisih. Wa in ikhtalafat, kalau seandainya berselisih, fi lafdhatin, di dalam satu lafaz, au kalimat, satu kata, fadzalikal ikhtilaf la yadurruddin, maka perselisihan itu tidak membahayakan agama, tidak merubah agama. Wala yakdahu fi, dan tidak mencoreng agama. Wa amal ma'qulat, adapun hasil-hasil akal, wal khawatir, dan perasaan-perasaan, wal ara, pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, faqallama tattafiq, sedikit sekali bisa sepakat. Akal manusia enggak bisa sepakat. Bal aqlu kulli wahidin, bahkan akal masing-masing orang, wa ra'yihi, dan pendapatnya, wa ra'yuhu wa khatiruhu, dan perasaannya, yuri sahibahu, akan menampakkan kepada pemiliknya, ghairu ma yara al-akhar, apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Begitulah hasil akal, ya. Produk akal itu pasti perselisihan. Hada wa inal khata' fi asma'ir rabbi, dan sesungguhnya kesalahan dalam nama-nama Rabb subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, laisa kal khata'i fi ayyi amrin akhar, tidak sama dengan kesalahan dalam urusan lain.
Kalau salah dalam urusan cara ibadah itu masih ringan. Mujtahid kalau salah ijtihad itu dapat 1 pahala. Kalau masalah nama Allah dan sifat Allah ini nggak boleh ijtihad ya, nggak boleh ngarang, nggak boleh pakai akal, karena salahnya fatal kalau pakai akal. Wal wajib ala kulli muslim, maka kewajiban atas setiap muslim an yalzama nahja ahli sunnati, untuk menetapi jalannya ahlu sunnah, wal jamaati, wa yasluku sabilahum, dan menempuh jalan mereka, fa innahum 'alal haqqil mustabin, karena mereka di atas hak yang jelas. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum mustannan, siapa di antara kalian yang ingin mencari sunnah atau mengikuti sunnah, falyastanna biman qad mata, maka bersunnahlah dengan orang yang sudah mati. Ini yang ngomong siapa? Ibnu Mas'ud. Siapa dia? Sahabat. Kalau yang sudah mati siapa? Ya Rasul dan sahabat. Gak mungkin tabi'in. Jadi kalau kalian mau ngambil sunnah, ikuti sunnah orang yang sudah mati. Jadi jangan ikuti orang belakangan, ikutlah orang dulu, para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum. Fa inal hayya, karena orang yang hidup, la tu'man alaihil fitnah, tidak aman dari fitnah. Mungkin sekarang beriman, besok bisa kafir, bisa bergeser, bisa menjadi ahli bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Ulaika ashabu Muhammadin, mereka itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu, mereka, wallahi demi Allah, afdalu hadil ummah, seutama-utama umat ini. Nah, ini cara ngartikan isim tafdil. Seutama-utama umat ini. Wa abarruha, dan sebaik-baik umat ini. Kuluban, apanya yang paling baik? Hatinya, ini tamyiz. Paling baik hatinya. Wa amaqaha ilman, yang sepaling dalam umat ini ilmunya. Jadi yang paling dalam ilmunya, paling amik itu dalam, jeru, ilmunya itu jeru. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit takallufnya. Takalluf itu artinya menambah-nambahi dari yang lain, enggak ada. Membebani diri dengan yang bukan darinya gitu. Takalluf namanya. Sahabat enggak ada takalluf dalam beragama. Mereka hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaumun, mereka adalah kaum ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya. Jadi bukan orang sembarangan. Pilihan Allah itu, enggak mungkin Allah ngawur. Serius Allah memilih mereka sebagai pendamping nabinya yang mulia. Wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya, agama Allah Ta'ala. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah bagi mereka keutamaan mereka. Wattabi'uhum, dan ikutilah mereka. Fi atharihim, dalam jejak-jejak mereka. Watamassaku, dan berpegang teguhlah. Bimastata'tum, dengan apa yang kamu mampu. Min akhlakihim, dari akhlak-akhlak mereka. Wa dinihim, dan agama mereka, akidah dan ibadah. Fa innahum kanu,